Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham besar yang bisa dikatakan best of the best, di mana mereka berhasil mencetak laba bersih tertinggi di Indonesia untuk tahun 2022. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, kita akan membahas saham BBRI atau PT Bank Rakyat Indonesia, di mana teman-teman bisa baca di sini bahwa perusahaan ini didirikan pada tahun 1895, yang berarti sudah berusia di atas 100 tahun. Nah, kita bahas sekarang untuk isu terkini tentang saham ini, di mana direktur utamanya atau Bapak Sunarso melakukan pembelian saham BBRI pada tanggal 6 Januari tahun 2023. Di sini tercatat bahwa Pak Sunarso membeli pada harga di angka 4.615 dengan total belanja saham yang mencapai 1,33 miliar rupiah. Kemudian kita bahas dari probabilitasnya. Ini merupakan tampilan probabilitas saham BBRI dalam 10 tahun terakhir, di mana teman-teman bisa lihat bahwa saham ini cenderung mengalami peningkatan pada bulan Desember dengan probabilitas yang mencapai 89%. Sebaliknya pada bulan April, saham ini cenderung turun, di mana probabilitas kenaikannya hanya 33% saja. Untuk bulan Februari tahun 2023 hingga video ini dibuat, saham BBRI masih naik 5%, di mana dengan probabilitas kenaikan yang mencapai 70% dalam 10 tahun terakhir. Berikutnya kita akan bahas untuk laporan keuangan Q4 tahun 2022. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa total asetnya mencapai 1.865 triliun yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Nah, dari total aset tersebut kita akan lihat untuk kredit yang disalurkan. Teman-teman bisa dilihat di sini bahwa penyaluran kredit dari saham BBRI mencapai 990 triliun di tahun 2022. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi dengan kenaikan penyaluran kredit, cadangan kerugian penurunan nilainya juga meningkat dari 84 menjadi 88 triliun di tahun 2022. Dan hal itu secara tidak langsung tidak bisa menjamin bahwa kualitas kredit dari saham ini semakin baik di tahun 2022. Sekarang kita lihat dari sisi liabilitasnya. Jumlah simpanan nasabah berjumlah 1.307 triliun rupiah yang naik dibandingkan periode sebelumnya, di mana mayoritas berasal dari simpanan nasabah tabungan sebanyak 522 triliun yang naik dibandingkan tahun 2021. Kemudian ada juga deposito berjangka sebanyak 435 triliun. Bagaimana dari total liabilitasnya? Perusahaan punya total liabilitas yang mencapai 1.562 triliun yang juga naik dibandingkan tahun 2021. Nah, kita bahas untuk ekuitasnya. Ekuitas perusahaan ini berjumlah 299 triliun yang mengalami peningkatan sekitar 11 triliun dibandingkan tahun sebelumnya, di mana mayoritas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebanyak 198 triliun yang juga mengalami peningkatan. Kemudian kita bahas dari aspek laba ruginya. Total pendapatan bunga perusahaan berjumlah 151 triliun yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Sebaliknya, untuk beban bunganya malah mengalami penurunan dari 29 turun menjadi 27 triliun di tahun 2022. Hal itulah yang menyebabkan kenapa pendapatan bunga dan syariah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 114 menjadi 124 triliun di tahun 2022. Kemudian ada satu aspek yang teman-teman bisa lihat di sini bahwa beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan mengalami penurunan dari 35,8 turun menjadi 27,3, yang berarti hal ini bisa mendongkrak laba perusahaan. Kita masuk kepada laba tahun berjalan. Teman-teman bisa lihat bahwa saham ini labanya naik signifikan dari 31 triliun naik menjadi 51 triliun di tahun 2022. Ini merupakan pencapaian laba perusahaan terbuka terbesar di Indonesia setidaknya saat video ini dibuat untuk tahun 2022. Berikutnya kita bahas dari historical EPS. Teman-teman bisa lihat bahwa historical EPS saham BBRI bisa dikatakan cukup baik dari tahun ke tahun, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 dan kinerja tahun 2021 belum sebaik tahun 2019. Tapi kinerja pada tahun 2022 ini menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir.
Nah, untuk aspek dividen, saham ini tidak diragukan lagi, di mana mereka konsisten membagi dividen setiap tahun, setidaknya saat video ini dibuat. Dividen yield yang ditawarkan sekitar 1,1%, tapi mungkin saja hal ini bisa menjadi lebih tinggi di kemudian hari. PER-nya sekitar 14% dengan PBV 2,4 kali, di mana dengan modal 1.900, saham ini dijual lebih mahal dengan angka 4.800, NPM-nya 25% dengan ROE 17%, dan rasio DER-nya berada di atas 100% karena ini merupakan saham perbankan, di mana dana simpanan nasabah dicatat sebagai liabilitas. Berikutnya dari sisi harga saham. Dalam 5 tahun terakhir sudah naik ke 51%. Sempat di angka 5.000, tapi sempat juga di angka 2.300. Dan saat video ini dibuat, bisa dikatakan harganya mendekati harga tertinggi 5 tahun terakhir. Poin berikutnya adalah historical PBV. Saham ini punya rata-rata PBV sekitar 2,4 kali. Dan harga saat video ini dibuat, bisa dikatakan berada di rata-rata PBV 3 tahun terakhir. Dulunya sempat diperdagangkan di atas PBV 3 kali, tapi sempat juga turun hingga ke PBV di bawah 2 kali. Nah, demikianlah pembahasan singkat saham BBRI. Selalu ingat bahwa pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Ingat, profit nikmati sendiri, rugi tanggung sendiri. Semoga video ini bermanfaat. Dan sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari cara analisa laporan keuangan dengan lebih detail, mungkin ebook ini bisa membantu. Di sini banyak pembahasan, mulai dari saldo kas di komponen neraca hingga ke analisa arus kas. Semuanya disajikan point by point secara terstruktur. Ada juga file Excel yang berfungsi sebagai fitur screening laporan keuangan secara otomatis, yang mana diharapkan bisa mempermudah teman-teman dalam melakukan analisa. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja di nomor WA yang tercantum ini. Sekian video ini, semoga membantu. Thank you.